Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Hasim Hasbullah, NIM 05677038, program studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UPBJJ Daerah Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas praktikum struktur data menggunakan bahasa pemrograman Java. Kode program yang saya buat mencakup 3 implementasi, yaitu stack, WW, dan algoritma pengurutan quicksort. Nah, pertama kita membuat filenya terlebih dahulu, yaitu di sini kita tulis nama filenya tadi, tugas struktur data. Nah, setelah kita membuat nama file akan muncul dokumen kosong. Nah, di sini kita akan mengerjakan. Pertama, di sini soalnya ini. Buatlah program Java yang mengimplementasikan struktur data stack dengan metode LIFO, last in first out, menggunakan minimal 8 data integer. Tampilkan proses push dan pop serta isi stack sebelum dan sesudah proses. Nah, ini kita akan buat dari nomor 1 sampai 3. Kita buat dulu, nanti kita jelaskan di akhir.
Nah, alhamdulillah ini di sini saya sudah menulis semua codingan dari soal nomor 1 sampai nomor 3 sudah saya kerjakan. Nah, di sini saya sudah mengerjakan soal nomor 1 ini, nomor 2 ini, dan nomor 3 ini. Nah, sekarang kita jelaskan satu persatu ya. Nah, di sini untuk bagian 1 struktur data stack atau LIFO itu saya menggunakan konsep dasar stack bekerja dengan prinsip LIFO. Elemen yang terakhir dimasuk akan menjadi elemen yang pertama kali keluar. Nah, di sini saya mendeklarasikan stack integer dengan data ini integer, data stacknya ini ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini ada 8 data integer awal. Ya, ini tadi yang sudah saya masukkan codingan. Nah, saya menggunakan perulangan for each untuk memasukkan elemen-elemen tersebut satu persatu menggunakan fungsi stack push item. Nah, di sini saya menggunakan proses atau proses push stack item. Ini menggunakan stack push item di sini. Nah, selanjutnya setelah 8 data masuk, saya melakukan operasi stack pop sebanyak 2 kali. Nah, di sini ada proses stack pop 2 kali, yaitu ini yang pertama dan ini yang kedua. Nah, selanjutnya kompleksitas waktu operasi push dan pop pada stack memiliki kompleksitas konstan. Mengapa? Karena proses menambah atau mengambil data langsung dilakukan di ujung tumpukan tanpa perlu menggeser elemen yang lain. Untuk nomor 1 seperti itu. Nah, selanjutnya kita soal nomor 2 ini, yaitu FIFO. Nomor 2 FIFO. Nah, di sini saya menggunakan konsep berbeda dari yang sebelumnya, yaitu menggunakan konsep FIFO, phase in phase out. Elemen yang pertama masuk akan menjadi yang pertama keluar, persis seperti antrean di dunia nyata. Nah, di sini alurnya adalah Java QW adalah sebuah interface, jadi saya mengimplementasikannya menggunakan linked list. Saya menyiapkan 8 data integer baru. Nah, ini saya menyiapkan data integer 8 baru. Nah, datanya adalah ini, data integer jumlahnya 8, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini saya menggunakan angka 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, dan 88. Nah, sudah saya masukkan di sini. Selanjutnya kita akan memproses NQW-nya, yaitu proses memasukkan data disebut NQW. Di kode ini menggunakan fungsi QW add item. Jadi kita menggunakan sistem NQW add item. Nah, di sini. Nah, nanti setelah itu kita melakukan DQW atau menghapus data menggunakan fungsi QW pull. Nah, selanjutnya setelah ini selesai, maka data akan menggunakan data DQW QW pull ya, ini. Nah, selanjutnya ini sudah. Nah, di sini karena prinsipnya ini FIFO, phase in dan phase out, data yang keluar adalah data yang paling pertama kali masuk, yaitu 11 dan 22. Nah, selanjutnya di sini kompleksitas waktu memiliki kompleksitas yang konstan karena data langsung masuk ke antrean paling belakang dan keluar dari antrean paling depan. Setelah ini selesai, kita bahas soal nomor 3. Nah, ini soal nomor 3. Di sini quicksort. Soalnya quicksort. Nah, quicksort adalah algoritma pengurutan data yang menggunakan prinsip divide and conquer, membagi elemen lalu menyelesaikannya. Algoritma ini bekerja dengan memilih satu elemen sebagai pivot. Nah, di sini saya memiliki data acak. Nah, data acaknya seperti ini yang kita masukkan tadi. Nah, ini.
Untuk nomor 3 soalnya ini, nah datanya integernya ini ada 45, 12, 89, 7, 63, 21, 5, dan 99. Nah setelah itu fungsi partition bertugas membagi array. Elemen terakhir array Higgs dipilih sebagai pivot dan juga menggunakan perulangan di dalam fungsi ini. Nah di sini panggil fungsi quicksort. Di sini ada public static untuk metode quicksort. Fungsi quicksort kemudian memanggil dirinya sendiri secara rekursif untuk mengurutkan subarray bagian kiri dan subarray bagian kanan sehingga seluruh data benar-benar terurut. Nah, di sini kita menggunakan low dan high. Untuk kompleksitas waktu, rata-rata, dan kasus terbaik, average dan best case terjadi jika pivot berhasil membagi array menjadi dua bagian yang seimbang secara konsisten. Nah, di sini juga ada kasus terburuk, terjadi jika data masukan sudah terurut atau terbalik dan pivot yang dipilih adalah elemen terkecil atau terbesar sehingga pembagiannya tidak seimbang. Nah selanjutnya mari kita coba data yang sudah kita kerjakan tadi, kita coba untuk menjalankannya, yaitu dengan cara klik run dan start debugging. Nah di sini soal nomor 1 sudah muncul, soal nomor 2 juga sudah muncul, nomor 3 juga sudah muncul. Berarti nah di sini melakukan proses push untuk 8 data, yaitu dari angka 10, 20, 30, 40, 50, 60 sampai angka 80. Nah, isi stack sebelum proses pop adalah ini. Nah, pop data pertama adalah angka 80 dan pop data kedua adalah 70. Isi stack sesudah proses pop adalah 10, 20, 30, 40, 50, dan 60. Nah, di sini jadi soal nomor 1 itu menghilangkan data yang kita pop pertama, yaitu angka 80, dan pop data kedua adalah yang 70. Nah, di sini hasilnya pada stack setelah di pop angka 80 dan 70 menghilang. Nah, ini sudah. Untuk soal nomor 2, Vivo melakukan proses NQW untuk 8 data. Nah, 8 data yang kita masukkan tadi ada 11, 22, 33, 44, dan selanjutnya ini. Isi QW sebelum proses DQW, yaitu ini ada 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, dan 88. DQW pertama yaitu angka 11 dan DQW data kedua adalah 22. Nah, di sini maka akan menghilang juga di sini isi DQW sesudah proses DQW, yaitu angka 11 dan 22 akan tidak terlihat atau hilang di sini. Nah, selanjutnya nomor 3, quicksort. Data sebelum diurutkan seperti ini masih acak. Nah, data sesudah diurutkan itu sudah urut dari angka yang paling kecil 5, 7, 12, 21, 45, 63, 89, dan 99. Terima kasih untuk tugas 2 struktur data kali ini sudah saya kerjakan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan atau kesalahan yang saya lakukan. Terima kasih sudah mau menonton pekerjaan tugas saya ini. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.